Bagaimana cara kita menguatkan akidah anak-anak kita? Padahal sekarang anak-anak kita tuh sudah lebih pintar, kalau tadi Bunda sampaikan, daripada kita. Lebih pintar, lebih tahu, lebih banyak ngomong dan segala macam. Oke, kemarin kita belajar tentang apa, masih ingat ibu-ibu sekalian? Referensi. Sederhananya adalah anak kita bisa apa, itu semua tergantung referensinya dia. Dan kita juga bisa apa, juga tergantung dengan referensinya dia. Sebelum saya masuk Islam, saya juga nggak bisa ngomong. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baca buku, saya lalu kemudian berguru, saya kemudian praktek, maka itu jadi keahlian bagi saya. Ngomong itu jadi keahlian bagi saya. Sama kayak anak-anak. Anak-anak punya pemikiran apapun itu adalah dari referensinya dia. Cuman sialnya ibu-ibu pada zaman sekarang yang sudah kita sampaikan di masa lalu adalah sialnya ibu-ibu zaman dulu adalah ibu-ibu zaman dulu tidak mengakses referensi sebagaimana yang sekarang mereka akses. Ya sial dan untung sih. Kalau ibu-ibu zaman dulu sialnya apa? Referensinya dikit karena cuma dari TV. Satu TV untuk semua orang. Kalau sekarang semua TV itu untuk satu orang. Tapi beruntungnya ibu-ibu itu nggak rusak-rusak banget. Karena walaupun yang ada di TV itu tidak Islami, tapi setidaknya juga tidak merusak. Jadi ibu-ibu mungkin zaman dulu belum kerudungan gara-gara nggak ada yang ngasih tahu tentang kerudung. Ya kan, belum tahu tentang sholat karena belum ada yang ngajarin tentang sholat. Tapi ibu-ibu juga nggak parah-parah banget kayak anak-anak zaman sekarang. Lu sama dia pacaran? Enggak, kita FWB aja. Apa itu FWB? Friends with benefit. Bingung kan? Ya kan? Nah kenapa? Karena ibu-ibu nggak tahu apa itu friends with benefit, itu nggak tahu. Konsep child free itu nggak ada yang tahu juga. Konsep tentang misalnya LGBTQIA+ itu juga nggak tahu. Tapi zaman sekarang anak-anak kita beruntung juga, sial juga. Apa beruntungnya mereka? Mereka bisa akses ustadz langsung dari HP mereka. Maka banyak anak-anak muda zaman sekarang hijrah padahal nggak pernah nyantri. Kok tiba-tiba kerudungan? Iya, aku nonton ada Ustadz Abdul Somad di YouTube. Aku jadi pengen hijrah. Oh ya, aku nonton Ustadz Hanan Ataki, jadi aku pengen hijrah. Kan gitu kan ya. Nah itu beruntungnya mereka. Sialnya mereka bukan hanya Ustadz Hanan atau Ustadz Abdul Somad yang muncul di YouTube. Ada banci di situ, ada Hollywood, transgender di situ, ada segala macam di situ. Nah, itu masuk dalam pikiran mereka. Itu yang buat mereka pintar. Contohnya misalnya kita kasih tahu pada mereka, "Mbok ya kamu itu belajar agama." Dia bilang, "Emang belajar agama menjamin orang untuk jadi masuk surga?" Banyak tuh ustadz-ustadz yang kerjanya juga nggak begitu. Itu anak ustadz aja ada yang aneh. Pintar kan mereka ngomong kan ya. Nah maka disitulah ibu-ibu sekalian, kita itu kalau dalam urusan ngomong ya, mungkin tidak akan bisa berdebat dengan anak kita. Kemungkinan besar juga anak kita nggak akan mau berdebat sama kita dalam soalan ngomong. Maka disitulah pentingnya kita ngasih mereka referensi dengan cara yang baik. Contoh misalnya, kalau ketemu sama anak-anak, kita bangun dulu yang kemarin saya sampaikan, trust. Trust itu kita bangun dulu, ajak mereka makan, ajak mereka ngobrol. Ibu nggak mau berdebat sama kamu. Artinya yang kamu sampaikan bisa jadi juga benar, tapi ibu sebagai orang tua, kewajiban ibu adalah ngomong sama kamu sesuatu yang paling baik menurut ibu. Walaupun ibu nggak ngerti apa yang paling baik menurut ibu ini adalah baik juga menurut kamu. Tapi nanti kalau kamu punya anak juga kamu akan tahu bahwa kewajibanmu memang cuma ngomong saja. Sebagaimana orang tua ibu juga melakukan itu kepada ibu gitu maksudnya. Sesuatu yang menurut ibu baik. Jadi menurut ibu sih nggak ada salahnya kamu dengar. Sampaikan aja terus menerus informasinya. Jadi kalau dia dapat referensinya itu misalnya contoh ya. Dia dapat referensi buruknya 100 kali, ibu harus rewel sampai 100 kali juga, baru seimbang itu. Paham gak ya dari saya? Makanya ibu-ibu itu dikasih oleh Allah kemampuan untuk ngomong lebih banyak daripada orang biasa. Ibu-ibu tahu, kalau laki-laki itu tidak sebanding ibu-ibu soalan ngomong. Ibu-ibu tuh harus rewel, ibu-ibu tuh harus bawel, karena kalau nggak bawel kesian anaknya. Anaknya dapat informasi, buka Instagram, buka TikTok, dapat informasi yang tadi, yang orang-orang ngomongnya sembarangan, orang-orang yang pintar dalam tanda kutip untuk ngeles tadi, gitu kan ya. Tiba-tiba kita nggak nasihatin dia dengan frekuensi yang sama, susah. Kadang-kadang orang-orang kayak gini, follow ustadz-ustadz juga enggak. Yang dia follow siapa? Yang dia follow influencer-influencer yang hidupnya bebas.
Akhirnya dia ngelihat, oh enak ya jadi famous, enak ya punya duit, enak ya jadi terkenal, maka melakukan apa saja untuk jadi terkenal. Kemarin saya pengen cerita, ada seorang anak cerita pada saya, coba bayangkan referensi apa yang masuk dalam kepala dia sehingga mikirnya jadi kayak gini. Mereka kuliah di Jakarta, di universitas yang lumayan mahal, lalu kemudian 4 orang perempuan ini temenan, satu geng lah kira-kira gitu ya, 4 orang perempuan, satunya ini dekat dengan para ustadz, temennya ini nggak ada yang kerudungan, ya namanya juga nggak dekat dengan para ustadz, follow juga nggak ngerti apa-apa, pengajian juga jarang-jarang. Mereka ini semua lulusan SDIT, lalu sekarang SDIT, SMPIT, SMIT, sekarang kuliah. Berempat mereka segeng dan semuanya pacaran kecuali yang satu yang kerudungan ini. Lalu kemudian yang kerudungan ini bilang, kalian tuh nggak usah lah pacaran, kesian ibu kalian, kesian bapak kalian, sudah susah-susah untuk masukin kalian ke dalam universitas, bayarin, sementara kalian melakukan hal seperti ini. Dan pacaran zaman sekarang itu bukan pacaran zaman dulu, karena referensi orang pacaran zaman sekarang itu serem-serem. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan. Mereka ini udah biasa berhubungan, dinasihatilah sama yang ini. Tahu nggak apa kata 3 orang tadi? Kamu nggak asik. Emang kamu nggak mikirin sama ibu dan bapakmu? Dia bilang, tapi kan enak. Paham? Zaman dulu laki-laki itu harus jadi setan dalam tanda kutip untuk bisa bohongin cewek agar mau dirusak masa depannya. Zaman sekarang yang jadi setannya siapa? Paham nggak sih? Jadi ceweknya sekarang udah menganggap itu hal biasa. Kenapa bisa begitu? Dari referensi. Ibu-ibu tahu Hollywood, contoh ya, Disney, tahu Disney? Mickey Mouse, tahu Mickey Mouse? Zaman kita ada nggak Mickey Mouse-nya pacaran sama cowok juga? Mickey Mouse pacaran dengan Agus gitu, ada? Nggak ada ya, pacarnya Mickey ya Minnie kan gitu ya? Ya walaupun ya salah lah pacaran lah, salah lah hubungan tanpa nikah, tapi kan ini kan tikus, ya udah biarin lah ya. Disney ya, Mickey itu pasti pacarnya Minnie kan gitu ya, cowok sama cewek. Disney bilang pada tahun 2020 kami akan naikkan karakter LGBT jadi 50%. Itu yang saya ceritain kemarin tuh. Makanya sekarang film-film anak-anak semuanya pasti ada LGBT. Itu yang mereka lihat. Akhirnya mereka di situ ditanamin apa? Yang ditanamin pada mereka adalah, niat ya, referensi-referensinya bisa buat mereka berpikir lain. Ditanamin begini, dia kan juga manusia. Dia kan nggak milih seperti itu. Memang sudah jadinya gitu. Dia tuh sudah cewek dari awal, walaupun dia bentuknya cowok. Jadi dia adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Akhirnya orang bilang, oh ya benar. Kenapa kita harus benci pada dia? Mana orang-orang muslim yang dia lihat penuh dengan kebencian. Harus dirajam, harus dilempar dari segala macam. Dia nggak mendapatkan pendidikan dari orang-orang muslim ini. Sehingga dia bilang, benar, aku tidak nolak LGBT, minimal aku nggak nolak. Nggak apa-apa, mereka juga manusia. Kayaknya bagus kan? Tak, padahal setan dia begitu. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaiton menghiasi perbuatan mereka seolah-olah baik, padahal perbuatan yang buruk. Apalagi kata orang berzina itu, mereka bilang, loh daripada kayak yang lain berzina dan narkoba, setidaknya kami cuma berzina. Setidaknya kami nggak merugikan orang lain, kan gitu kan ya? Bapak Ibu tahu, Barat dari dulu sudah mempromosikan LGBT. Sekarang mereka ambil hasilnya. Apa yang terjadi di sana? Di Denmark memperbolehkan hubungan antara suami istri dan suami istri saling tukeran. Itu nggak dosa di sana, bukan nggak dosa, nggak salah. Itu sesuai hukum di sana. Kenapa? Karena kalau sama-sama suka nggak apa-apa. Tahu pembenarannya gimana? Cara setan kemudian merusak akal mereka sehingga cara ngomongnya mereka kayak benar dan kayak pintar. Mereka ngomong gini, saya itu mencintainya tetap kamu, walaupun aku berhubungan sama dia itu cuma hubungan badan, tapi cintaku cuma tetap pada kamu. Gayanya kayak bener, paham? Padahal salah. Ini sering terus-menerus terjadi. Kemarin baru ada yang WhatsApp, Ustadz, saya itu sudah tahu saya salah Ustadz, saya berhubungan sama laki-laki, sering video call. Namanya video call zaman sekarang bukan video call zaman ibu-ibu, paham ya? Video callnya aneh-aneh. Itu ya. Nah, saya sering video call, saya sudah tahu nih salah Ustadz, tapi bukannya kalau saya tinggalkan mereka tanpa izin, tanpa mereka suka, itu berarti merusak ukhuwah Ustadz? Bukankah itu berarti saya menyakiti perasaan sesama muslim Ustadz? Saya bilang orang zaman sekarang ya pintar. Nah makanya ini harus kemudian kita sampaikan, kamu itu melakukan keburukan nggak pernah minta izin sama Allah.
Pas meninggalkan keburukan mau minta izin sama dia, paham nggak maksud saya? Nah ini ada yang salah pada referensinya. Contoh lagi, tahu film Joker tahu? Tahu film Joker? Itu film Joker itu referensi yang sangat kuat sekali, sangat ngeri sekali untuk mengubah orang-orang banyak dan melegalkan bahwa mereka tuh jadi jahat. Di film Joker tuh kan dikisahkan, kan kemarin saya udah ceritakan ya, bagaimana Hollywood bikin cerita yang mereka tahu cerita itu sangat powerful untuk ngerusak orang. Mereka tahu dan mereka bikin cerita. Di film Joker tuh ceritanya dia tuh orang baik. Dia orang baik, suka melakukan sesuatu apapun demi ngurusin ibunya, bahkan jadi badut pun dia mau. Terus dia dibully orang, dikasarin orang, dipukulin orang, lalu dia bales. Apa kemudian kata-kata dia? Tidak ada laki-laki yang jahat, yang ada hanyalah laki-laki yang tersakiti. Paham maksudnya? Jadi kalau dia merasa disakiti, dia boleh nyakitin orang. Itu kan maksudnya kan? Bahkan di film itu sampai bunuh ibunya loh. Kenapa dia boleh bunuh ibunya? Karena ibunya nyakitin dia. Paham gak sih? Hasilnya apa? Hasilnya Masya Allah banyak banget yang saya dengar. Laki-laki datang ke saya selingkuh sama istrinya. Kenapa? Karena saya tuh gak mau sebenarnya selingkuh. Tapi gara-gara istri saya tuh ngomong sesuatu yang kasar bagi saya, akhirnya saya selingkuh. Paham Ibu sekalian? Tidak ada laki-laki yang jahat. Yang ada adalah laki-laki yang berapa banyak maksiat tuh gara-gara film ini. Paham? Nah jadi ketika kita tuh ngelihat mereka tuh dibombardir terus-menerus dengan informasi-informasi kayak gini, tugas kita gimana caranya referensi-referensi yang berbeda dengan referensi jahat itu bisa masuk kepada mereka. Caranya gimana? Mereka harus trust pada kita. Setelah mereka trust pada kita ajak ngobrol terus, mereka dekat sama kita. Ini kayaknya Ustadz ini lucu deh, coba deh kamu lihat. Ini kayaknya video ini bagus deh, coba deh kamu lihat deh. Nah itu berubah nantinya. Karena kalau referensi yang masuk gitu-gitu aja ya nantinya juga jadi kacau dianya. Nah maka harus ada referensi-referensi yang lain. Nah itu sebenarnya Ibu, nggak ada cara lain selain mengganti referensi. Orang melakukan sesuatu itu karena dia pikir itu keren. Tapi ketika dia tidak lagi berpikir itu keren, maka dia tidak melakukan sesuatu. Contoh lagi, saya dulu pernah pacaran, pacar saya di Jakarta, saya di Bogor. Pacar saya bilang, pacarannya bukan yang untuk dicontoh ya, ini contohnya ini adalah ganti referensinya ini. Pacar saya bilang, jangan-jangan nanti kamu selingkuh di Bogor. Saya bilang gini, saya nggak bakal mau dengan anak-anak petani, paham? Paham Ibu sekalian? Saya nggak bakal mau dengan anak petani. Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, lagi pula mereka tuh munafik menurut saya. Kenapa? Kalau mau beragama ya beragama aja kali, nggak usah ditunjuk-tunjukin pakai kerudung. Kayak sudah suci aja. Kayak sudah baik aja, kayak paling benar sendiri, nggak perlu. Itu pikiran saya zaman dulu. Karena yang saya baca filsafat, karena yang saya baca liberalis, karena yang saya tonton orang-orang kayak gitu, saya merasa saya keren. Saya merasa saya paling bijaksana, paling open minded. Dan saya bilang yang kerudungan-kerudungan itu close minded, nggak bisa diajak ngomong. Cupat pemikiran mereka sempit cara berpikirnya. Itu saya zaman dulu. Ternyata sekarang istri saya anaknya petani. Ternyata sekarang saya maunya kerudungan. Gitu kan ya. Kenapa? Yang salah bukan perlakuan saya. Ingat yang kita bicarain kemarin, kalau ada orang berbuat salah, yang masalah ada di dalam kepalanya. Yang harus kita cari adalah apa yang berlangsung di kepalanya dan kita switch, kita ganti kepada sesuatu yang lebih baik. Nyatanya Felixio bisa berubah insya Allah gara-gara ada yang ganti pemikiran saya. Apa yang berganti? Dulunya saya nggak tahu Allah siapa, sekarang saya tahu Allah siapa. Maka saya mikir, tadinya saya bilang orang kerudungan tuh munafik. Orang kerudungan tuh kayak benar sendiri, kayak mau nunjukin bahwa dia tuh fanatik, bahwa dia tuh Islam. Sok suci dan segala macam. Setelah saya masuk Islam, apa cara mikir saya? Beda. Saya mikirnya begini, kalau ada seorang perempuan yang saya nikahi, sama Tuhannya jadi yang gak taat, apalagi sama suaminya. Paham maksudnya? Gimana saya bisa ngarepin dia bisa taat sama saya? Tuhannya jadi yang gak mau. Tuhannya udah jelas-jelas nyuruh. Misalnya tutupi aurat, misalnya ini khimar, ini ada jilbab. Dia aja gak mau, apalagi cuma suaminya. Nanti besok-besok hidup saya bermasalah, paham Ibu sekalian? Bisa-bisa saya makannya di bawah lantai, tahu pakai rantai, gara-gara gitu. Gara-gara istri saya nggak mau nurut pada saya. Tolong ambilin kopi dong, ambil aja sendiri. Punya kaki, punya tangan, gimana kira-kira jadi suami? Naik darah nggak? Langsung saya bilang, tidak ada laki-laki yang jahat, yang ada laki-laki yang tersakiti kan itu kan ya. Selingkuh saya pergi keluar. Paham Ibu sekalian? Ngerinya referensi bagi keluarga itu.
Nah itulah yang terjadi. Nah makanya kalau kayak zaman sekarang di barat itu mereka sudah panen dengan kejahatan yang mereka tanam sendiri. Sekarang di situ nggak ada orang yang mau untuk nikah. Kenapa? Ngeri. Nggak ada yang mau nikah, ngeri. Ngelihat cewek-cewek kayak gitu, siapa yang mau nikah? Mereka mau nikah tuh untuk dapat ketenangan, bukan untuk debat kan itu kan ya. Bukan untuk kemudian urusanmu urusanku, urusanku urusanku. Gitu kan ya. Bukan tuh kayak gitu. Laki-laki mana yang benar pengen kayak gitu? Dan perempuan-perempuan juga sudah tidak mau lagi diatur oleh laki-laki. Padahal sebenarnya gini. Di dalam Islam itu bukan laki-laki yang ngatur perempuan sebenarnya, juga bukan perempuan yang ngatur laki-laki. Tapi kita berdua, laki-laki dan perempuan sama-sama diatur oleh Allah. Dan kebetulan laki-laki disuruh untuk nangani hal-hal tertentu, perempuan disuruh untuk nangani hal-hal tertentu. Cuma dikasih tugas masing-masing aja, bukan berarti didominasi oleh laki-laki. Perempuan itu punya rahim, bukan berarti laki-laki mendominasi atau menguasai perempuan yang punya rahim. Kenapa perempuan punya rahim? Karena laki-laki gak punya kasih sayang seperti perempuan. Makanya rahim dikasih pada perempuan. Saya dipahami Ibu sekalian, itu keadilannya Allah. Nah orang barat gak punya Tuhan. Makanya mereka nggak bisa dengar kayak gini. Mereka bilang adalah itu bentuk dominasi. Maka apa kata orang-orang barat? Orang-orang feminisme barat, mereka bilang gini, kalau kita pengen membebaskan perempuan, kita harus menghancurkan institusi pernikahan. Karena di pernikahan itulah kita diperbudak oleh laki-laki. Karena nggak punya Tuhan. Padahal yang sering diperbudak di dalam keluarga laki-laki atau perempuan? Ya jadi kira-kira begitu ya. Padahal stres ya dua-duanya kalau tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi itu caranya adalah bagaimana untuk mengganti atau menguatkan akidah pada anak. Kita nggak bisa debat dengan anak karena kalau debat dengan anak percuma. Mereka punya referensinya. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan referensi yang baik pada anak-anak. Dan itu sulit nggak? Sulit Ibu memang. Dan saya juga masih belajar untuk memberikan referensi itu pada anak-anak.